Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menganalisis karakteristik pendidikan sekolah dasar secara historis dan filosofis. Berikut nama anggotanya: Anteng Purbowati, Akila Zafira, Norma Auliatun, Reni Apriani. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri dari sejumlah nilai, moral, dan norma seperti bersikap jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Pendidikan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari masa kuno hingga era digital saat ini. Pada masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, pendidikan bersifat informal dan hanya untuk kalangan bangsawan. Selama era kolonial Belanda, sistem pendidikan formal diperkenalkan hanya untuk orang Belanda, sementara penduduk pribumi diperlakukan sebagai kelas 2. Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa memperluas akses pendidikan ke seluruh rakyat. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan mengalami transformasi dengan penekanan pada pemerataan akses. Pada 1975, program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan dan era reformasi 1998 membawa perubahan pada kurikulum dan pemberdayaan siswa. Saat ini, meski menghadapi tantangan seperti kesenjangan daerah dan kualitas guru, terdapat kemajuan dalam pemanfaatan teknologi. Dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antar kurikulum yang ada dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1968. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1984 terjadi karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di kurikulum ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Pada kurikulum 1994, mata pelajaran PSPB dihapuskan. Pada penerapan kurikulum ini, penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006, menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik yang bertujuan untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini diambil sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin. Secara filosofis, pendidikan SD bertujuan mengembangkan potensi anak secara holistik. Beberapa karakteristik utama pendidikan SD dari perspektif filosofis adalah: 1. Tujuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial.
sejalan dengan pemikiran John Dewey dan Emil Durkheim. 2. Kurikulum. Filosofi pendidikan progresif dan humanis menekankan kurikulum komprehensif mencakup pelajaran akademis, moral, dan keterampilan hidup serta pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan anak. 3. Metode pengajaran berbasis pada pembelajaran aktif dan pendekatan yang personal sesuai dengan pandangan konstruktivis seperti teori Piaget, di mana anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan. 4. Nilai-nilai. Pendidikan SD menekankan pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang berakar pada filsafat etika moral. Secara keseluruhan, pendidikan SD bertujuan untuk membentuk anak menjadi individu yang seimbang, baik dalam kemampuan intelektual maupun karakter. Lalu, adapun 3 prinsip utama dalam filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh baik bagi murid. Yang kedua, ing madyu mangun karso, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai pembangun motivasi dan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir, tutwuruh hendayani, di belakang memberi dorongan. Guru berperan sebagai pendukung dan penasehat siswa, membantu mereka mengatasi tantangan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara filosofis, pendidikan sekolah dasar atau SD berfokus pada pembentukan fondasi intelektual, moral, dan sosial bagi anak-anak. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Filosofi pendidikan SD menekankan pembelajaran yang menyeluruh dan humanis, di mana anak dipandang sebagai individu yang unik dengan potensi yang perlu dikembangkan secara historis. Pendidikan SD berkembang dari kebutuhan masyarakat akan literasi dasar dan keterampilan hidup. Pada awalnya, pendidikan dasar lebih bersifat informal, tetapi seiring perkembangan peradaban, sistem pendidikan formal mulai diterapkan. Sejarah pendidikan SD menunjukkan evolusi dari metode otoritatif dan hafalan menuju pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis penemuan.